siap di depan layar kaca Anda, sudah siap menjalani minggu ini dengan penuh semangat bersama saya Kak Rose di acara Rupi No Secret Class. Ditemani oleh Daniel di pojok sana, segar sekali seperti kunyit asam. Dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama yang akan berbagi kenangan almarhum suaminya ada Richa Iska. Assalamualaikum Bu, terima kasih sudah hadir. Tapi nanti kita ngobrolnya. Kita ke pojokan dulu untuk membahas yang ramai di luar sana yang menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari cerita dunia maya seputar dunia selebriti, yaitu masih nih, kalau buat aku sih ini seru ya. Karena ini kayak, ya ampun Ari Lasso ternyata gitu. Ini masih soal hubungan Ari Lasso dan Dirly. Setelah kemarin beberapa hari yang lalu muncul dugaan ya, ini kayaknya hubungan Ari Lasso sama Dirly berakhir gara-gara Dirly sudah tidak follow lagi Ari Lasso. Habis itu kan Dirly ulang tahun ya, tanggal 5. Ya waktu itu Ari Lasso ngucapin tuh di postingannya Dirly, tapi belum dijawab sama Dirly. Ternyata di balik itu ada ceritanya ya. Ceritanya adalah gini nih. Dia Ari Lasso posting ya di feednya ya. Romantis banget loh ternyata dia ya. Happy birthday Deyang, bukan Peyang gitu. Terus dia nge-tag ke Dirly. The light in the long dark tunnel, the angel of a very good heart. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah cahaya dari kegelapan lorong yang panjang. Gitulah pokoknya ya. Dialah itu. Terus dia kasih ucapan terima kasih. Gitu kan ya? Ya, jadi ternyata Dirly ini lagi nggak di Indonesia pada saat ulang tahun itu. Dia lagi ada di Los Angeles. Ini ada postingannya Dirly nih ceritanya. Jadi ceritanya gini, Dirly lagi ngerayain ulang tahun tuh sendiri kayaknya ya. Sendiri ya? Sendiri tuh gimana sih? Ya pokoknya di Los Angeles itu. Terus karena ulang tahun dia pesan bunga mawar putih 8 biji. Buat dirinya sendiri gitu. Di hotel itu ya kan. Terus dia bilang nanti kirim ke hotel biar dia memberi hadiah bunga untuk dirinya sendiri. Ternyata yang datang itu bunga mawar putih ya, sama seperti pesannya dia, tapi kan dia pesannya 8 biji. Ini datang 48 tangkai mawar putih. Terus dari siapa ini? Ternyata ada kartunya dan akhirnya tahu, oh ini dari Ari Lasso. Terus dia bingung, kok Ari bisa tahu ya? Kok Ari bisa tahu kalau aku lagi pengen mawar putih 1? Kok Ari Lasso bisa tahu aku nginep di hotel ini 2? Dan kok bisa tahu aku nginep di kamar hotel ini? Wow, luar biasa. Ternyata ini terjadi apa sih namanya? Diplomasi negara. Coba kita lihat videonya berikut ini. Aku beli sendiri. Bukan aku yang beli ya. Bukan. Baik. Sama tapi mawar putih juga kesukaan aku sama Dirly sama ya. Jadi ini nih ceritanya, demi Tuhan ini bukan prank atau settingan atau telepati ya. Kamar seperti kapal pecah, belum beli koper belanjaan banyak, oleh-oleh dan lain-lain, mager parah. Bunga datang mawar putih seperti yang gue pesan semalam, tapi karena baru bangun gak ngeh. Cuma mikir kok baik banget beli 8 tangkai sama yang kecil-kecil malah dikirim 46 ya, sesuai umur ulang tahun gue. Dan akhirnya ku tersadar setelah melihat kartu as gitu ya. Kok bisa tahu gue nginep di mana? Kamar kan konfidensial ya. Kok bisa tahu nomor kamarnya? Beli bunganya nyuruh siapa? Di mana? Bagus banget loh. Kok sampai tepat jam 10 malah bunga gue yang telat katanya gitu. Ada cerita dari Ari Lasso ya. Jadi dia mengucapkan terima kasih, ternyata dia punya teman yang kerja di KJRI. Dia bilang ini, sebuah operasi spionase antar negara dengan Sandy White Rose katanya. Iya ampun. Makasih brother-brotherku, dia nge-tag tuh ya, sahabat saat itu bertugas di KJRI LA yang sedang dalam pesawat menuju Islamabad menghubungi. Terus abis itu nge-tag lagi temennya di KBRI Seoul untuk melakukan pengintaian dan eksekusi akhir. Tak boleh dilupakan temennya lagi dari KBRI Tokyo yang mendukung operasi ini berjalan tepat presis. Jadi Dirly itu ada di mana sih sebenarnya? Oh, dari Seoul bukan di LA. Oh, tapi dia ngubungin temannya KJRI LA Seoul, jadi dia tuh ada di mana sih sebenarnya? Itulah ya, luar biasa tuh kalau punya teman di mana-mana. Ini teman yang ngebantu. Akhirnya pesan bunganya itu ternyata di sebuah toko bunga yang emang sering dipesan sama kedutaan-kedutaan gitu. Luar biasa. Ada lagi captionnya yang rawa belong itu. Jadi ternyata emang ini Ari Kerasakti, ini postingannya Dirly ya. Those 46 best roses in Seoul. Oh, di Seoul. Tamu-tamu negara, penghias kedutaan, kalau ada acara apapun pasti beli pakai toko itu. Aku selesaikan koordinasi pesanan itu sampai jam 10 malam Indo untuk memastikan yang menghubungkan aku akhirnya ini postingannya oke.
Nih, jadi maksud kalimat terakhir adalah tahun lalu dia berjuang juga jam 11 malam di toko bunga anggrek di Rawabelong sampai Bogor disuruh buka. Ternyata Ari Lasso bukan cuma pandai menyanyikan lagu-lagu romantis ya kan, orangnya romantis juga. Tapi hasilnya belum kelihatan karena Dirli belum follow back Ari Lasso. Komentar nanti sama biasanya nggak? Nggak usah. Oh langsung, kalau gitu langsung kita menuju ke bintang tamu kita lihat dulu profilnya berikutnya. Kemudian itu sudah nggak sakit lagi. Kalau ini menggambarkan memang kondisi kesehatan Gary di terakhir hidupnya. Ya, seperti apa sih kondisinya? Terakhir itu waktu Lebaran tahun ini ya, kan belum tahun lalu. Itu beliau sempat masuk rumah sakit. Sempat kena lambung akut, sudah level 4. Terus di kerongkongan sudah ada varises esofagus, udah dipakein ring ada 6. Itu karena pembudarnya sudah pecah. Jadi memang sudah di warning sama dokter, pagar ini dijaga ya, jangan sampai pecah. Nanti kalau ringnya lepas, kalau pembudarannya pecah bisa berbahaya. Itu terakhir, terus ya memang sebenarnya kan dari 4 tahun yang lalu juga sudah menurun ya kondisinya. Jadi mungkin ya Allah lebih sayang lah, karena memang beliau kan sudah capek dengan semua penyakitnya. Kamu kan sempat cerita kalau buat kamu di hari meninggalnya almarhum itu kamu nggak dapat firasat apa-apa gitu. Ya. Tapi beberapa teman sempat cerita, Gary itu sempat berucap, aku udah capek gitu. Apakah itu juga sempat dia ucapkan ke kamu? Iya. Kalau bilang capek ke aku sih mungkin karena biar aku kuat kali ya Kak ya. Jadi kayak aku tahu dia capek. Sampai rumah tuh dia drain banget. Karena kan di luar dia berusaha untuk profesional mungkin dalam pekerjaannya atau mencoba untuk menyenangkan banyak orang terus. Tapi dia tidak bisa mengontrol dirinya untuk menghealing dirinya sendiri. Jadi energi dia sudah habis. Dengan kondisi fisiknya yang memang sangat terbatas, tapi dia tetap dipaksa untuk nggak apa-apa, yang penting lo happy, yang penting lo seneng, nggak apa-apa gue lakuin. Di rumah ya memang dia udah capek banget. Dan di saat kecelakaan itu terjadi itu kan malam, tengah malam. Iya, jam 1:30 kurang lebih katanya ya. Nah, kondisi kamu pada saat itu gitu, ini setelah ya beberapa banyak kejadian, dia harus dibawa ke rumah sakit. Dan saat malam itu apa yang kamu rasakan berkecamuk di dalam diri kamu? Ngeblank aja Kak, ngeblank sih yang pasti. Apa ya, sampai sekarang pun aku ada di sini aja berasa beliau masih ada aja. Belum berasa kayak he's gone gitu, enggak. Di rumah juga masih beliau lagi tidur apa, kayak masih ada aja. Bukan aku nggak ikhlas, emang aku emang harus ikhlas kan, karena kalau kita tidak ikhlas kasihan nanti almarhum di sana. Jadi berusaha untuk kuat, karena kan aku punya anak-anak juga. Sempat apa pada saat kecelakaan itu sempat dia sadar, sempat berkomunikasi atau tidak sama sekali? Jadi pada hari Jumat itu sebelum kejadian, aku tuh ada acara kan sama sahabat aku. Aku udah bilang sama almarhum, aku bilang ya, aku udah bilang sama ayah dari seminggu yang lalu. Oh ya udah, aku mau nonton ya sama kakak, dibilang gitu, mau nonton di bioskop maksudnya. Cuma kakak waktu itu lagi capek pulang sekolah, jadi hari itu dia tidak bisa spend time with me sama anak-anaknya. Mungkin beliau kayak ya udah, gue keluar aja iseng pengen mainlah ke bengkel temennya. Karena almarhum tuh kan seneng motor ya, jadi mungkin feeling aku ya, karena udah lama 1-2 tahun gak main, mungkin dia kayak iseng aja pengen nyobain si Era King itu. Pinjam dong, mau nyobain, ini udah lama. Dia main, sempat balik lagi ke bengkel itu, sempat balik lagi. Wah enak nih, mungkin test drive kali ya. Semua pinjam ya, mau ke rumah, mau ambil baju bentar. Bang pakai helm bang, gak usah orang deket ini. Ya udah ada kejadian, itu sempat ditemani sama temennya, bang, gue temenin ya. Ya udah, tapi lo bawa motor sendiri, gue pengen bawa sendiri. Gitu. Jadi itu jalurnya tuh beda. Almarhum lewat lurus, temennya belok kiri. Dia udah kenceng, ngebut banget. Temennya belok kiri lewat daerah Cempaka itu, sempat sampai komplek rumah aku, sempat nanya sama security, bang lihat Bang Gary nggak? Nggak ada. Dia udah punya feeling nggak enak, akhirnya bener ada kejadian gitu. Jadi ketika kamu ke rumah sakit sempat Kak, tapi aku nggak kuat karena pas sampai rumah sakit memang itu darahnya udah kemana-mana.
lagi ditahan sama dokter. Aku tuh nggak bisa lihat darah, jadi oke, yang penting aku udah lihat, aku yang mundar mandir, aku harus gimana. Oke, aku tenang, aku melipir, aku duduk di ruang IGD di luarnya, karena emang masih ongoing terus pendarahannya. Mungkin karena sakitnya itu, pembuluh darahnya dia kebentur sangat kenceng, keras, pembuluh darahnya pecah lagi. Pada saat itu apa? Kamu sudah berpikir apa? Nggak tahu ya, aku ngeblank aja. Jadi kayak aku harus gimana ya? Jadi kayak ya udahlah. Aku cuma baca doa terus, zikir, ya Allah, aku serahkan sama Allah. Aku nggak tahu aku harus gimana karena ini bukan milik aku. One day engkau mau ambil, silahkan, aku bilang gitu. Aku sempat pulang gitu, terus aku bilang kan aku seorang ibu, terus aku mikir kayak wah ini prosesnya panjang nih. Aku belum tidur sama sekali dari malam. Di rumah sakit udah banyak keluarga. Aku bilang aku nggak boleh sakit kan, aku harus nemenin suamiku di rumah sakit. Aku punya anak-anak, aku harus pulang sebentar aja, aku mau tidur. Aku bilang izin sama mama aku pulang sebentar aja. So kamu pulang. Mama pulang juga ya istirahat. Iya nanti kita mau pada pulang. Tapi dokter itu bilang, ibu kalau kritis begini minimal 1 orang deh tungguin. Oke dok, cuma aku ya gimana ya, seorang ibu aku bingung ya, aku harus bagaimana. Ya udah aku pulang, bismillah, sampai rumah aku nggak bisa mandi, nggak bisa apa, belum tidur ya. Baru tidur berapa menit, tangtung udah berisik. Bunda kesini, pasien cerita. Udah flatline. Oke, bunda kesana sekarang. Aku langsung panggil kakak, udah langsung kesana, beliau udah nggak ada. Jadi pada saat beliau dipanggil sama Allah, aku nggak ada. Ada menyesal, tapi ya balik lagi, sudah qadarullah, jalani Allah aja. Ya. Apa yang kamu ucap di dalam hati gitu, pasti ada komunikasi kamu yang kamu ucap dalam hati pada almarhum. Ada. Bilang berat sih, 17-an itu kan nggak sebentar ya. Cuma ada sisi aku bersyukurnya, minta sama Allah, oh ya Allah, mungkin ini jawaban yang engkau berikan buat aku. Aku minta yang terbaik. Aku mintakan kesembuhan, pasti ya. Minta kesembuhan, minta dijaga suamiku. Tapi ternyata Allah lebih sayang. Oh ya udah, sudah, tenang sama engkau ya Allah. Oke, insya Allah aku ikhlas. Aku hidup sama anak-anak, tolong bantu ya, aku bilang gitu. Ya ini kita pernah, ya kita ingin menunjukkan satu kenangan gitu ya, cerita bagaimana almarhum itu memang suka naik motor gitu ya. Dan Ica sempat cerita bahwa dia kalau almarhum lagi naik motor touring apa, dibiarin karena itu membuat dia senang gitu ya. Betul. Dan harapannya ketika almarhum senang, kondisi kesehatannya pun membaik. Iya. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Aku lebih khawatir untuk kesehatan dia sih sebenarnya. Itu the most important thing tuh itu aja. Yang lain-lainnya nggak aku pikirin dulu. Yang penting dia sehat dulu. Jadi ketika mendengar dia sempat kolaps dibawa ke rumah sakit, Ya itu sih yang lebih aku bikin worry tuh itunya gitu sebenarnya. Yang lainnya sih nggak. Kalau dia udah di motor udah lupa apa sakitnya, langsung mendadak sehat. Terus kamu ngasih izin bener atau yang aduh yang penting dia happy deh gitu, walaupun sebenarnya agak was-was gitu, gimana sebenarnya? Aku kalau was-wasnya lebih ke kesehatan dia aja sih. Tapi kan psikis itu kan ngaruh. Iya. Kalau dia happy, otomatis psikisnya bakal up. Jadi nggak apa-apa, sok. Yang penting kamu seneng, yang penting jaga kesehatan. Jadi kamu apa sih yang bikin kamu cinta banget lagi itu apa sih? Kagak ada yang begini lagi soalnya. Yang luarnya gimana, dalamnya gimana gitu ya? Iya, unik kan, unik. Kalau apa yang paling kamu cintai banget sama istri kamu? Apa Ada yang kayak gini, kan, kayak gini ya. Sama kan jawabannya. Sama cuma 1, kalau 2 sih dua Iya, coba. serem ya. Dan dia yang berani kuat, ya kuat juga nih perempuan ini walaupun halus, Kuat. lembut, bisa strong dan galak ya. Galakan kamu kan daripada Gary. Oh, Iya, benar. tahu sih. Belas tahun. Nggak ada yang kayak dia. Gak apa-apa, aku harus kuat kak. Oh pasti harus kuat. Tapi kenangan bersama almarhum itulah yang masih tetap ada. Apa yang terus menerus terbayang gitu saat
almarhum meninggal, kenangan indah apa yang itu kuat sekali kamu ingat? Apa ya, banyak sih, tapi beliau itu orang yang pertama penyemangat aku kalau aku lagi down. Kan pernah cerita juga di sini. Misalnya kalau lagi berselisih, lagi berantem gitu, aku lagi sebel sama dia yang nyemangatin aku. Udah bun, udah, ayo bunda bisa. Kan aku lagi kesel sama kamu. Ya itu sih. Beliau yang selalu don't ever give up. Semua permasalahan itu pasti ada solusinya. Terus beliau juga yang mengajarkan aku untuk kamu kejar akhirat dulu deh, jangan dunia terus. Kamu udah kejar akhirat, nanti dunia bakal ikutin kamu. Beliau yang juga ngajarin aku sholat tepat waktu tuh beliau, kan aku yang ngajarin dia. Beliau yang nyuruh aku pakai hijab, sholat tepat waktu. Terus kalau sama orang itu harus baik, jangan mandang-mandang apapun. Kamu tuh baik karena Allah aja. Jangan, kalau kamu baik sama orang itu nggak baik, biarin aja. Nanti kamu dapat balasannya dari Allah lagi. Selalu aku simpen amanah itu aja. Terus kayak dijaga ya bun apa-apanya. Kan mata orang-orang itu kan beda-beda, nggak semua sesuai pikiran kita. Banyak sih Kak. Jadi ketika badannya pun sakit, dia lelah dengan kesakitannya, tetap dia bisa memberikan semangat buat orang-orang yang dia sayang. Betul, karena memang almarhum itu tipe yang maunya menyenangkan orang lain dulu, dianya mah belakangan aja. Tapi kamu sebagai istri melihat di saat-saat terakhir dia Sudah lelah. Kan sempet bilang sama Ervan kan, Iya. gue udah capek, menyenangkan banyak orang tuh udah capek. Karena mungkin di situ dia sudah menemukan titik, kayak udah deh. Capek Kamu ketika nih. mendengar cerita itu dari Ervan itu kapan? Pas aku nggak sengaja juga lagi cuplikan dia di sini, terus aku langsung tanya sama dia, "Cong, lu kenapa ngomong sama gue?" "Ya bun, kali di ngomongin, kan gue mikir juga kayak bercanda. Jangan nih bun, ntar sedih." Kamu ketika mendengar itu almarhum sempat tercetus itu, apa yang kamu rasakan? Udah sign aja. Karena kalau ini pada saat beliau sudah nggak ada, semua sign itu keluar. Iya. Flashback, oh pantesan pernah ngomong begini, oh pantesan dulu begini, oh pantesan feeling aku tuh gini. Jadi bukan firasat mendekati hari hanya tidak, tapi dari jauh sebenarnya dia udah memberikan clue-clue yang kadang kita nggak Tapi kamu realize. sempat ada feeling apa? Banyak. Apa kalau boleh di-share misalnya? Boleh. Dari beliau masuk rumah sakit 4 tahun lalu pun aku udah feeling, aku bilang ya Allah, kan he was dying, maksudnya dia berjuang kan. Ya Allah, aku bilang kalau memang ini jalan terbaik silakan, aku udah ikhlas. Karena aku lihat dia kasihan kan. Tapi masih dikasih kesempatan sama Allah. Oke, kamu bangun, kamu nabung dulu yang banyak. Pas aku panggil tabungan kamu sudah banyak, mungkin Allah ngomong gitu. Kasih kesempatan lagi, dia sembuh, bisa motoran lagi, sakit lagi akhirnya kemarin. Terus aku sempat kayak nggak tahu ya, mungkin aku kayak overthinking, namanya istri ya, ngeliat suami sering motoran seminggu, terus aku kayak lu takut kenapa-napa di jalan, sempet kayak gimana ya nanti kalau kecelakaan, meninggal nggak ada, terus nanti ada orang-orang kesini pada ngelayat pakai baju putih, itu udah ada di pikiran aku Kak. Dan kadarullah ternyata itu semua menjadi kenyataan, aku yang astagfirullahaladzim, aku sampai kayak gitu mikirnya, apakah ini bentuk kayak dikasih keluar aja gitu sama Allah. Tapi bedanya kan kemarin tuh semua rata-rata kebanyakan pakai baju warna hitam, dan kita rumah dukanya di rumah mamanya almarhum. Itu aja sih. Jadi ketika kamu sudah berusaha menyiapkan hati bahwa ya tidak ada yang selamanya begitu ya. Betul. Ketika akhirnya sampai dihadapkan pada kejadian itu, apakah menjadi lebih kuat atau tetap sama sakitnya? Kalau dari akunya, aku harus kuat. Kamu harus kuat. Harus. Ya, boleh kita berduka, sedih, itu kita manusia. Dan memang kehilangan itu sakit. Sakit banget. Tapi kan hidup harus terus berjalan ya Kak. Betul. Aku punya anak-anak, aku harus nanggung hidup mereka. Aku juga punya diri aku yang harus disayang. Ya aku harus kuat.
Karena mereka akan lihat ibunya. Kalau ibunya rentan, ibunya nangis-nangis terus, mereka akan sedih, mentalnya kena. Jadi aku berusaha untuk yang oke, aku harus kuat-kuat. Mereka lihat ibunya kuat, nah oke, mereka kuat. Saya lihat yang ada satu juga video yang sempat viral juga gitu, orang begitu ikut terharu ketika anak kamu yang bungsu itu pada saat di pemakaman juga menguatkan kamu. Kita lihat cuplikan berikut ini. Mungkinkah, mungkinkah, Anakmu yang pertama juga ya, Aldila juga posting nih sama ayahnya. Ayah yang tenang ya di sana. Jagain bunda sama ade ya sayangnya aku. Dan kamu sebagai seorang ibu harus membersamai anak-anak yang menghadapi kehilangan ayahnya. Ya, harus Kak. Tapi kesedihan itu kan harus dilalui juga. Betul. Karena kan semua proses. Aku yakin bisa kok. Ada Allah itu aja. Insya Allah bisa. Gimana anak-anak ketika pulang dari pemakaman, ketika tamu-tamu sudah pulang, itu kan baru mulai bisa merasakan. Ya drain aja. Habis energinya. Habis banget. Orang mau ngomong apa? Ya, udah gitu-gitu aja. Sampai 7 hari itu masih full. Alhamdulillah banyak banget yang datang. Alhamdulillah banyak yang doain. Kita juga kelelahan, tapi di balik itu semua itu kan rezeki dari Allah ya. Alhamdulillah. Anak-anak tuh kan lagi pada ujian. Sebenarnya dari pihak sekolah tuh sangat-sangat baik memberikan dispensasi, nanti aja ujiannya bisa susulan. Tapi anak-anak nggak mau. Hari Senin aja bun aku izinnya. Aku susulan nanti banyak katanya gitu. Dua-duanya. Mungkin kalau di rumah takutnya, Iya. oh ya udah. Jadi mereka tetap melakukan tugas-tugasnya gitu. Iya. Tapi tidur masih, kamu katanya tidur masih pakai bantal. Bertiga sih sekarang tidur Bertiga tidur. di kamar kami. Mereka ujian juga nggak belajar sih Kak. Bun maaf ya aku nggak belajar, nggak apa-apa. Mungkin pihak sekolah juga ngerti kok. Aku nggak fokus bun ya. Nggak apa-apa. Ada beberapa video juga yang viral, salah satu yang ya ini kesaksian dari teman-temannya ya, menunjukkan betul bagaimana almarhum itu setelah berhijrah betul-betul sholat tepat waktu, bahkan pada saat lagi di perjalanan pun. Kita akan bahas lagi setelah yang berikut ini, tetap di Rumpi Hipnosis. Merasa almarhum masih di sekitar. Dulu waktu di Thailand sih, terakhir touring. Touring. Boleh diceritakan lagi nggak apa yang terakhir, interaksi terakhir dengan almarhum sebelum almarhum meninggal? Hari Jumat sore itu aku kan ada acara pergi, terus aku bilang, ayah aku pergi dulu ya. Oh bunda pergi juga, kan aku udah ngomong. Oh ya udah, sini peluk dulu. Apa sih aku bilang gitu. Dan aku cuma salim terus cium keningnya beliau kan. Sini peluk dulu katanya gitu, dipeluk, dicium sama dia. Ayah udah, ntar aku telat. Kenapa sih katanya gitu. Peluk kenceng sama dia. Aku nggak tahu itu jadi pelukan terakhir ya. Terus sempat nganterin aku keluarin mobil dari garasi. Udah, bunda jalan aja nanti ayah yang nutup. Kayak itu terakhir. Untuk anak-anak? Untuk anak-anak kalau yang Besar? kalau yang kecil kan lagi main nih di rumah temennya. Kalau sama kakak itu pas sebelum ayahnya pergi sempat kasih barang.
ini ada batik buat kakak, dijaga ya kak, bagus nih kata. Ini ada topi buat kakak, bagus, hadiah nih buat kakak, dijaga. Ayah pamit dulu ya. Terus kata kakak, ya, mau salin, udah keburu jalan. Ada rasa penyesalan pasti di kakak. Dan memang beliau itu beberapa bulan terakhir, mungkin setahun kali ya. Kalau jalan tuh selalu bilang, ayah pamit dulu ya. Kan agak ambigu ya kak. Aku suka tegur sih. Kamu jangan ngomong pamit boleh nggak? This is your home. Kamu balik lagi. Enggak bun, maksudnya jalan dulu. Iya coba ngomongnya ayah jalan dulu ya. Kan enak. Aku bilang, tolong dong jangan ngomong begitu. Aku bilang, iya maaf. Terus selalu terbiasa dengan kata-kata itu kan aku jadi kayak udahlah aku nggak masih denial tuh, nggak mau overthinking kan, selalu minta sama Allah aja. Terus kalau sama adiknya ya karena 5 hari kemarin dia syuting belum ketemu, ya histeris juga adik karena aku belum ketemu sama ayah, ayah mana gitu. Ya pasti berat lah buat anak-anak. Kayak aku berusaha untuk menguatkan mereka juga. Nggak perjalanan kamu, walaupun kalian semua kehilangan gitu. Sebagai ibu kamu harus kuat, Harus untuk bisa membersamai anak-anak melewati rasa kehilangan dan mungkin ada rasa penyesalan. pasti. Tapi aku yakin sama Allah kok. Ini udah jalan yang terbaik versi Allah ya, bukan versi kita. Ini Allah udah begitu sayang sama beliau gitu. Ica, terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Makasih kak. Walaupun pasti masih berat, masih sedih, apalagi melihat video, mengingat kembali. Tapi semoga dengan cerita ini kita bisa belajar hal yang baik begitu ya dari kehidupan almarhum Gary Iskak. Ketika perjalanan hidup manusia itu pasti naik turun gitu ya. Berhijrah, kemudian istiqomah. Ya bahkan selalu berusaha menjadikan hidupnya bermanfaat, membahagiakan orang-orang sekitar gitu. Selalu baik pada orang lain. Iya. Dan karena kebaikan itu datangnya dari Allah. Iya, betul. Itu saja yang perlu kita lakukan dan kita ingat selalu. Kita berlanjut ke bintang tamu kita berikutnya, juga perjalanan hidup ini kemarin adalah pertunangan resmi ya. Tahun lalu mereka tunangan, mereka berdua aja gitu kan lamarannya. Kemarin lamaran resmi. Ada Aladul dan juga Rara, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Tiara Ramadhani atau Rara, penyanyi kelahiran 2001 yang mengawali karir sebagai juara 2 ajang menyanyi dangdut pada 2018 ini 6 Desember kemarin menggelar lamaran dengan Abdullah Alaidrus atau Aladul, seorang model sekaligus pesulap setelah 4 tahun pacaran yang bertepatan dengan hari ulang tahun Rara ke-24. Pasangan yang berencana menikah pada Februari 2026 ini saat lamaran kemarin, Aladul menceritakan perjuangan hubungannya dengan Rara di mana ia sempat diremehkan serta dihina netizen hingga membuat Rara menangis. Rara yang pernah dilamar secara personal oleh Aladul di depan teman-temannya pada Desember 2024 lalu ini di ulang tahun kali ini diberikan kejutan oleh ketiga kakak Aladul serta didampingi oleh Lesti Kejora dan Selvi Yama. Seperti apa persiapan pernikahan yang telah dilakukan Rara dan Aladul? Dan bagaimana cara Aladul meyakinkan Rara untuk menerima lamarannya? Seperti apa persiapan pernikahan yang telah dilakukan Rara dan Aladul? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan calon pengantin ini ya. Selamat buat lamarannya. Insya Allah beberapa tahun depan ya. Tahun depan. Udah berapa persen jadi kalau persiapan tuh? 90, 80? Belum lah, karena kemarin tuh jadi gini, aku sama Rara tuh kita beda pemikirannya. Jadi kalau aku tuh bisa yang ngerjain semua hal sekaligus, Rara tuh nggak pengen begitu. Rara pengennya fokus kelarin ini satu, baru bisa lari yang ke lain. Gitu. Jadi pernikahan itu kita baru pokoknya udah tahu poinnya ini udah kita baru ngobrolin. Jadi belum ngelok semuanya itu belum. Jadi kalau buat Rara lamaran resmi aja dulu. Kelarin dulu, baru Iya, itu. karena ini lamaran nanti ada lagi yang bahas nikahan. Pusing kepalaku. Jadi aku nggak mau, ya udah selesai dulu lamaran biar kita bisa fokus ke nikahan gitu. Cuma 2 bulan doang kamu kasih waktu buat Aladul. Makanya bayangin 2 bulan tuh waktu yang singkat tuh untuk persiapan Bikin kamu bisa simsalabim nggak ya? Bisa dong, simsalabim aja bisa dapet dia loh. Oh iya. Coba kita lihat cuplikan suasana lamarannya berikut ini. Ya, Rara, kamu apa yang buat kamu terharu ketika dia menyampaikan kenangan perjalanan cinta kalian?
pasti terharu lah, emosional banget karena kan Bagian mana yang bikin kamu paling terharu? apa ya? Kamu terharu apa keinjek kakinya? Bilang aja. Terharu sih, mengingat apa? terharu ngeliat perjuangannya Mas kemarin-kemarin tuh dari awal kita menjalin hubungan sampai sekarang tuh benar-benar kuat banget gitu. Terus Kuat dari apa nih? kuat banget, kayak keyakinannya kuat banget, Keyakinannya kuat, dia meyakinkan mantep. iya pokoknya mantep banget dari awal Mas kenal sama aku. Memang tujuannya tuh udah bukan mau Main-main. main-main lagi gitu. Jadi karena aku nih masih tergolong waktu itu tuh masih umur 20 tahunan ya. Jadi aku tuh kayak ya udahlah main-main aja dulu gitu ya. Ternyata Mas tuh benar-benar ngeyakinin banget, bukan ke aku aja tapi ke orang tua aku juga, ke keluarga aku juga. Itu sih yang bikin aku kayak terharu banget sama perjuangan Mas Kamu sampai bertemu sekarang. dengan laki-laki yang mau memperjuangkan kamu benar-benar. gitu ya. Kalau kamu Aladul, kamu kan ya tadi kayak apa ya, mungkin kesel atau sedih itu ya. Melihat banyak orang yang meragukan hubungan kamu. Iya. Itu buat kamu hal yang cukup berat. Berat sekali apalagi kita kan diawali hubungannya tuh kan dengan yang backstreet dulu kan. Jadi diem-diem, nggak ada yang tahu. Selama kurang lebih setahun sampai akhirnya kebongkar, mulai rame itu ribuan komen isinya hujatan semua. Itu siapa pesulap, ngapain sama pesulap? Prok jadi apa, digitu-gituin, diledek-ledekin begitu. Maksudku kenapa harus begitu gitu loh. Kan kita kan nggak tahu orangnya. Iya. Maksudnya aku juga kerja bukan yang gimana-gimana gitu loh. Makanya banyak banget yang remehin, termasuk Irfan itu dia ngomong di situ, dia setiap ketemu, "Ah, kapan putus?" Astagfirullah. Nggak bakal jadi. Selalu begitu. Dan kamu undang dia, kamu undang. Undang. Oh, kamu undang, oke. Untuk Aku kamu tunjukkan undang. nih. Aku tunjukkan, aku sekalian buktiin. Ini nih, kau lihat ya. Gitu. tapi ya pasti di balik hal yang nggak enak itu ya, orang yang ragu, terutama terhadap kamu ya, apalagi kamu laki-laki kan, betul. diremehkan profesinya, kegigihannya itu. Tapi itu membuat kamu menjadi apa? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Kembali kita bersama calon pengantin ya kan. Ini insya Allah di Prabu Muli nanti. Insya Allah. Cuma satu kali aja atau ada ngunduh mantu di mana nggak? Kemungkinan ya pengennya sih ada ya, tapi karena kita habis acara di Prabu Mulih, rencana kan habis itu bulan puasa, jadi mau umroh dulu, jadi nanti kita refreshing dulu, umroh dulu, baru ntar mikir berikutnya Baru mikir acara. selanjutnya itu Iya. ya. Jadi nanti insya Allah kamu menjalankan bulan puasa udah sebagai suami istri. gitu. Insya Allah. Oke, kita mau menilai kalian 1 sampai 10 ya. Oke, kesiapan. Jadi kalian saling menilai ya. Rara Oke, berapa oke. nilainya, Aladul berapa nilainya. Saling nilai ya. Oke. Berapa nilai dalam hal komunikasi? Aladul berapa nilainya? Rara berapa nilainya? Rara, Kalau Aladul Mas 10. komunikasi 10. Rara 6. kenapa emang dia? Karena dia lebih milih silent treatment kadang kalau berantem. Gitu. Oh, jadi kamu kalau lagi berantem, kamu mau dimengerti atau nanti kamu akan ngomong setelah? Aku mau dibujuk banget. Kamu mau dirayu? Iya, aku mau dirayu, tapi aku diem dulu. Oh, kamu gitu. Ya. Kalau kamu kalau lagi kesel, kamu gimana tipenya? Aku harus komunikasi, aku ajak Kamu harus komunikasi. ngomong. Makanya kadang kita agak berantemnya di situ tuh. Kadang kalau dia udah pengen diem, aku ajak ngobrol terus nggak bisa. Oh, jadi jangan diajak ngobrol dulu kalau gitu Aku berarti diemin ya? biasa kadang, yaudah kita diem dulu biar sama-sama ini. Tapi kadang dia tambah meledak lagi kalau didiemin. Dirayu-rayu. Oh. Kadang kita kan juga ada egonya juga kadang kan. Mungkin bisa contoh almarhum Gary Iska, aku tadi diceritain sama itu. Gimana Dia lagi kesel, kamu gini, semangat, ayo Rara, kamu pasti bisa gitu. Oh, kamu boleh, pasti ntar aku bisa, coba. kamu pasti bisa, kamu pasti seneng lagi sama aku gitu. Oh gitu ya, Iya. diomongin gitu langsung ya? Iya. Oke, Gitu ya siap. Ibu ya, Siap. cara bujuknya Marica, gitu ya. turut berduka Gitu nggak, cita Bu? ya. Ini biar kita bisa belajar ini supaya dia gimana caranya mesra sama calon istrinya. Semangat. Semangat itu. Perjuangannya masih panjang. Panjang bener. Terima kasih banyak. Rasa saling percayanya berapa nilainya? 10. Kesetiaan, 10. keterbukaan dalam hal apapun. 10. Masya Allah. Handphone buka ke atas gini ya, oke. Mengelola keuangan. Nilai Aladul berapa? 10. 5. Kayak aku tuh jelek banget gitu ya. Enggak kan jeleknya kan bukan ya jeleknya kebanyakan wanita kan juga begitu biasanya. Iya. Kenapa jeleknya? Boros dia tuh. Oh, boros. Boros sekali. Jadi kadang kalau udah masuk di restoran, contoh yang paling simpel masuk restoran, makan apa dek? Ini, pengen ini juga. Bentar. Kamu habis nggak? Oke. Pasti nggak habis. Karena kalau nggak habis aku yang ini makanya tambah berat badan tuh karena dia. Oh, jadi dia Habisin lapar. makanan dia gitu. Dia lapar matanya Lapar ya? mata, itu sering banget. Ilmu dalam soal pernikahan kalian nilainya berapa ini?
Aku berapa? Mas tuh 10. 8 lah dia. Oh 8, bagus ya. Dalam menerima sifat-sifat jelek pasangan? 10. Aku jahat banget. 8 nah. Baik banget dia ya. Ya, kamu tahu sifat jelek apa dari dia yang kamu sudah siap untuk menerimanya apa adanya? Dia cerewet. Cerewet. Cerewet banget. Oke. Cerewet, terus dia perfeksionis, dia tuh suka insecure. Oh, insecure. Dia kalau misalkan dia tuh merasa dirinya tuh lagi nggak bagus, lagi nggak fresh gitu, dia tuh nggak mau keluar. Ini aku gimana ini? Aku gimana ini? Mukanya gimana? Ini rambutnya gimana? Ini apa? Lo repot. Tapi udah siap ya, itu nggak berubah loh dia akan Iya, tetap iya, gitu. nggak apa-apa lah. Sifat buruk dia yang sudah kamu siap akan terima dia. Aku udah ada listnya ada 100 mana coba? Kamu udah siap semua Nggak, menerimanya? tapi mau sifatnya seperti apapun, aku tuh kenal dia dari awal itu, dari pertama kita deket, sifat jeleknya tuh lebih banyak lagi, tapi ternyata dia seiring berjalannya waktu selalu berubah jadi lebih baik, Masya terus. Allah. Itu yang makanya aku percaya mau sifat jelek apapun yang dia punya sekarang, aku yakin akan pasti berubah jadi lebih baik. Amin. Aladul, Rara, terima kasih sudah hadir berbagi cerita yang mudah-mudahan lancar, langgeng, Amin. harmonis selalu, banyak endorsan datang di bawah. Amin, kabul ya Mungkin di Allah. bawah sini ya. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Mudah-mudahan ada banyak cerita, banyak hikmah yang bisa diambil dari cerita bintang tamu kita hari ini. Dan juga ada banyak hiburan dari cerita bintang tamu kita ini. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Robin.